Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. القلب مدين بظهر الناس يا
يا ربي قد غفلنا وكلنا طمعون في عفو وفي كرم وفي آفاق وجنات سيد البشر تدعوك ربي من الأعماق قمرون قمرون قمر زدنا النبي قمرون وجميل
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Abdul Muttalib kakeknya
راحت الأديار تشر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Wiradesa Bapak Teguh Priyatmo Hadi SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf Tata Usaha SMA Negeri 1 Wiradesa serta teman-teman yang kami banggakan. Pada pagi hari ini, Rabu 20 Oktober 2021, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal yang seharusnya jatuh pada hari Selasa kemarin. Marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sholawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan, berikutnya yaitu sambutan-sambutan, yang ketiga adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang keempat yaitu penyampaian mau'idah hasanah, dan yang terakhir adalah doa penutup. Untuk memulai acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yaitu dari Ketua Panitia. Kepada Tara Septiarani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka secara online tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kita memohon syafaatnya di akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Wiradesa Bapak Teguh Priyatmo Hadi SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tata administrasi sekolah, tak lupa teman-temanku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tara Septiarani dari kelas 11 MIPA 5 yang mendapat amanat sebagai Ketua Pelaksana Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, baik dari pihak guru pembina, pihak panitia, dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah acara ini dapat terselenggara secara online pada hari Rabu 20 Oktober 2021 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah yang seharusnya jatuh pada hari Selasa kemarin, dengan diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Wiradesa dari kelas 10 hingga kelas 12 di rumah masing-masing, dengan jumlah panitia sebanyak 15 siswa. Pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kami mengusung tema meneladani sunnah Rasulullah SAW menuju pribadi berakhlak mulia untuk terciptanya generasi Rabbani. Dengan rangkaian acara yang pertama, pra-acara diisi oleh Rabbana Fathu Bil Qalbi. Kedua, sambutan oleh Bapak Teguh Priyatmo Hadi SPD MPD. Ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh M. Abu Bakar As-Siddiq dan Atila Syifa. Dan terakhir, Mau'idah Hasanah dan menutup oleh Dr. Andes HS Rio Suwaidi MSI. Terima kasih kepada pihak
pihak-pihak yang sudah terlibat, dan setelah acara ini berakhir, diharapkan seluruh peserta memberikan kritik dan saran untuk seluruh panitia agar kegiatan OSIS kedepannya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya kami ucapkan terima kasih. Dan berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Teguh Priyatmo Hadi SPD MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Guru, dan Tata Administrasi SMA Negeri 1 Wiradesa yang saya hormati, pengurus OSIS dan para siswa-siswi SMA Negeri 1 Wiradesa yang saya banggakan. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bersama-sama dan berkumpul dalam forum ini dengan keadaan sehat. Hari ini kita berada pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa tahun kita tidak mengadakan kegiatan ini dikarenakan pandemi COVID-19. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, walau dengan online, kita patut bersyukur karena adanya momen penting Maulid Nabi inilah kita semua bisa bersilaturahmi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia dan pengurus OSIS yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan penuh keterbatasan. Hadirin yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi adalah memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kegiatan ini sebagai pelajaran bahwa kelahiran Nabi adalah momentum untuk bersyukur kepada Allah karena telah menghadirkan manusia sempurna untuk dijadikan sebagai panutan. Dan yang kedua, kembali untuk mengevaluasi diri, untuk meneladani Nabi dalam segala aspek kehidupannya. Kiranya sambutan yang singkat ini yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Teguh Priyatmo Hadi atas sambutannya. Acara yang ketiga yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta artinya yang akan dibacakan oleh M. Abu Bakar Siddiq dan Atila Syifa. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul.
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan padanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, maka kami berikan pula padanya pahala akhirat itu. Dan kami akan beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Maha adalah Allah, Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Abu Bakar Siddiq dan Adila Syifa atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikutnya yaitu Mauidhah Hasanah oleh Bapak Dr. Andes HS Priyo Soedi MSI. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes HS Priyo Soedi MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul amin. Allahumma shalli ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qima yahdu ayrah warju rahmat rabbih. Qul hal yastamil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yartadzakiru ulul albab. Shadaqul adzim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wiradesa beserta jajarannya, para ibu guru dan anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah, oleh izin Allah saya mendapat kesempatan yang amat mahal, kesempatan yang tidak saya duga sebelumnya, karena jam siang terik ini masa-masanya istirahat. Allah memilih saya dan anak-anak untuk sama-sama mengkaji keilmuan. Untuk apa? Untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup. Sepakat anak-anak? Oke. Saya mendapat amanat dari sekolah kalian tentang tema ceramah saya hari ini, yaitu meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju pribadi yang berakhlakul karimah untuk terciptanya generasi Rabbani. Saya singkat dengan judul Perilaku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan membangun generasi yang bermartabat. Nanti jika ada yang bertanya, ternyata di antara kalian bertanya paling oke, paling jos, tahu jos, paling kontroversial, tetapi punya nilai akademis, punya nilai intelektual, tak kasih hadiah. Hadiahnya apa kira-kira? Durian, es jus, apa some, silakan. Kira-kira apa hadiahnya ya, tiangkan? Santai aja tapi serius. Kira-kira minta jadi apa sayang? Anak-anak? Ayo, baju, sepatu, uang. Oh, nggak apa-apa, silakan, boleh.
bicara bebas merdeka. Anak pinter, anak bermartabat jangan malu dong. Malu boleh, harus, tapi jangan pemalu. Kalau orang nggak punya malu bahaya. Nggak boleh. Rasul mengatakan, silakan Anda berbuat apa saja jika tidak malu. Oleh karena itu Anda malu boleh, tapi jangan pemalu. Tadi ada yang bilang, apa hadiahnya uang? Mbak siapa tante? Yang bilang hadiah uang? Mbak siapa? Nggak apa-apa. Untuk apa sih uang kok dihadiahkan? Untuk apa kira-kira uang kok diperlukan? Apa? Beli bakso? Silakan yang lain. Hadiahnya apa kira-kira apa? Apa? Sepatu? Masker? Hadiahnya buku. Hadiahnya buku. Ini buku teranyar bulan Oktober 21. Judulnya apa sayang? Hidup harus berbeda. Berbeda kualitas, berbeda karakter, berbeda mutu, berbeda nilai ibadah. Oke, sepakat? Maknanya gini, bukan berbeda dalam arti kita sombong enggak. Saya berbeda dengan dia, dengan mereka, dengan engkau. Saya adalah saya yang punya nilai tersendiri. Oke, contoh, Anda matematiknya jeblok. Harus balas dengan bahasa Inggrisnya harus hebat. Anda fisikanya jeblok, harus balas dengan olahraganya hebat. Artinya ada ego defense mechanism, ada pertahanan diri. Orang punya harga itu kalau punya dukungan diri. Apa? Didukung dengan kelebihan-kelebihannya. Oke? Maka dari itu saya pilih perilaku Muhammad SAW menjadi teladan. Untuk apa? Membangun generasi yang bermartabat. Sampai di sini, teruskan atau ada pertanyaan? Teruskan? Baik. Silakan kalian ada pertanyaan yang indah, yang enak. Tapi saya tadi teranya agak terasa tertegun ibu guru agama. Anak-anak sini kok saya terikat waktu saya sekolah. Sopan-sopan banget sih kalian. Santun banget. Mau mundur aja, saya kembali ke tempat Pak, mengenai izin Pak. Subhanallah. Biasakan jadi orang sopan itu nggak rugi. Ya, dulu itu kalau yang namanya mundur-mundur itu setiap anak mau ketemu guru dan sebagainya. Sekarang kan buyar. Ini Anda orang baik atau kalian? Baik. Jadi yang pertama anak-anak kalau ingin tahu, kalau kita bicara perilaku Rasulullah sekarang tentang sunnah-sunnahnya. Sebagai uswah hasanah, sebagai teladan kebaikan, sebagai apa? Agen perubahan, sebagai apa? Narasumber moral, sebagai apa? Referensi keilmuan, sebagai apa? Rujukan perjuangan. Silakan kalian buka surat Al-Ahzab ayat 21. Sering baca Quran? Sering? Nama siapa? Ini? Pernah baca Quran? Pernah, biasa atau harus? Harus. Generasi Islam yang ideal adalah generasi yang akrab dengan Al-Quran. Jangan hanya Al-Quran dibacanya malam Jumat, ya. Kasihan. Jadi saya bilang generasi bermartabat satu di antara adalah generasi yang akrab dengan Al-Quran. Apa? Yang baca Al-Quran tuh katakan ditarget. Ini khatam Al-Quran satu Quran ini 1 bulan atau 1 minggu ada. Kita lanjutkan anak-anak. Jadi Rasulullah itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada di dalam pribadi Rasulullah itu apa? Suri teladan kebaikan. Liman kana yarjullaha, bagi yang mereka mengharap pahala Allah dan iman adanya hari akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, banyak ingat Allah. Ingat Allah itu tahu kemana?
Dzikran katsira. Kamu pernah dengar zikir, kata zikir? Pernah? Pernah ya? Zikir itu tidak hanya ngitung jari kemudian kumat kamit mulia, bukan hanya itu. Remember itu bahasa apa sih? Bahasa Inggris, bukan bahasa bojong. Remember bahasa apa? Inggris. Remember always. Selalu ingat pada Allah. Kalau perlu idealnya apa? 24 jam bersama Allah. Bisa kira-kira 24 jam bersama Allah? Bisa? Kapan? Kapan kira-kira 24 jam bersama Allah? 1. Mau sekolah. Iya toh? Kapan? Mau belajar. Kapan? Mau makan. Kapan? Apalagi coba? Kalau mau sholat ingat Allah, bukan berita biasa kan? Mohon maaf, minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nyanyian, mau makan ingat Allah, mau pergi ingat Allah, mau marah ingat Allah. Loh, kalau marah ingat Allah kan terkendali kan? Ingat Allah tidak hanya mau sholat, mau marah ingat Allah. Artinya orang generasi seperti Anda yang mampu mengelola kemarahannya adalah anak yang ideal. Justru itulah memiliki kecerdasan emosional yang ideal. Kita lanjutkan. Jadi usahakan kalau bisa 24 jam bersama Allah. Ada timbul pertanyaan begini. Kok itu ada di antara orang yang bisa sholat jamaah, ada orang di antara yang bisa pengajian, ada di antara teman yang bisa belajar indah. Kita itu harus mengagendakan waktu. Sebentar, kalau kalian ingin tahu, paling tidak kita hidup itu punya 4 agenda. Berapa? 1. Agenda moral. Maknanya apa? Menata hidup secara konsisten menjadi orang yang baik, orang yang santun, orang yang ramah, orang yang jujur, orang yang disiplin, orang yang toleran. Wah, katanya orang beriman kok lajak tahu? Apa lajak itu? Lajak, judes, serongkol. Tahu ya? Dari bahasa Batak ada serongkol. Buktikan kalau itu orang beriman, santun, sabar, soleh, oke? Sopan, bagus tadi saya lihat dari perjalanan sana. Mari Bapak, dan saya sebagai orang tua merasa diberi emas 50 kintal. Pernah dengar emas 50 kintal? Pernah dengar belum? Barusan dengar dari Bapak, bilang dong. Kita lanjutkan, oke? Kembali tadi saya bilang, citra orang beriman yang ideal adalah orang beriman yang memiliki kualitas moral yang ideal. Apa kualitas moralnya? 1, taat beribadah. Buktinya apa? Buktikan dengan kesolehan, buktikan dengan kejujuran, buktikan dengan keramahan, buktikan dengan kedamaian. Orang beriman itu harus jadi apa? Tempatnya mengadu siapa yang mau mengadu. Jangan di troublemaker. Tahu troublemaker? Apa? Iya, pintar. Siapa namanya? Rahmi. Troublemaker. Jangan jadi troublemaker. Jadi orang itu kayak lebah. Lebah tahu? Tawon. Lebah nggak tahu. Lebah itu kapan mengerugikan orang lain? Mencrok di tangkai, tidak patah tangkainya. Mencrok di bunga, ngasih madu, kan? Tapi jangan coba-coba ganggu tawon. Hah? Pernah ganggu tawon? Pernah diganggu tawon? Pernah diadop tawon? Ingin ngerasakan?
Orang beriman itu yang ideal satu agenda apa tadi pertama? Ada 4 agenda loh, saya ulangi. Ada 4. Pertama agenda moral. Maknanya apa? Menata diri jadi orang yang taat beribadah, orang yang santun, orang yang disiplin, orang yang jujur, orang yang kerja keras. Oke? Malas itu bukan orang beriman, itu setan. Malas ibadah, malas belajar, malas tahajud. Pernah sholat tahajud? Pernah atau biasa? Jujur kalian tuh. Biar tidak batuk, saya minum ya. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah bilang dengan teman anak-anak, dengan orang punya banyak hutang tapi tidak pernah sholat tahajud, sombong. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, apakah sholat tahajud bisa untuk nyorot? Oh, amat sangat bisa. Hadis Nabi beri informasi anak-anak. Barang siapa 2/3 malam Anda bangun sholat dan minta pada Allah ampunan, Allah ngampuni. Kamu minta rezeki, Allah beri rezeki. Minta rahmat, Allah berahmat. Punya masalah, selesaikan masalah oleh Allah. Yakin nggak? Kalau nggak yakin jangan sholat tahajud. Justru itulah, mohon maaf, Anda ada anak pilihan. Jadilah anak yang biasa sholat malam. Kalau sholat malam sudah tua itu bukan berita. Sudah tua sholat regep, wah wis pak mati. Padahal mati belum tentu wong tua dhisik. Kowe mati dhisik kena. Oke? Tetapi kalau anak muda kok sholat tahajud rajin, Rasulullah dan Allah tertawa, tersenyum, senang, bukan main. Nah, sholat tahajud kok karena apa? Takut mau mati? Harganya murah. Sergap sholat, sergap masjid, sergap hebat, karena apa? Sudah tua, takut mati. Anda kan tidak. Tidak. Saya sholat tahajud untuk apa? Meningkatkan harkat martabat saya sebagai orang beriman. Bahwa saya harus akrab dengan Sang Pencipta. Oke? Sepakat? Harus akrab dengan, saya ulangi. Pernah saya didatangi anak-anak, mahasiswa saya dan sebagainya. Ustaz, kunci sukses itu apa Ustaz? 1, harus dekat pada yang maha dekat. Apa anak-anak? Siapa? Itu dia. Saya ulangi. Ini namanya dalim, umpama. Nek dalam kangen ya bundan lah, bundan. Ini punaknya Pak Presiden. Dekat nggak dengan beliau? Dekat kan? Nggak usah khawatir cari pekerjaan. Hah? Nggak jauh-jauh kok Presiden. Ini Nastiti. Kecil sekali Nastiti. Nastiti kok kecil? Ya apa ya, Mang? Om contoh saja kok tersinggung. Ada Nastiti sini? Ada ibu guru namanya Bu Nastiti tapi nggak tahu Pak. Maaf, saya sebagai biasa canda. Ya gede kakak, ini Nastiti lah, gede ya. Masih menantunya gubernur, belum punya pekerjaan. Nggak khawatir kan? Apalagi yang dekat dengan yang membuat gubernur, siapa? Oke, logis kan? Dekat dengan pejabat, dengan orang tertentu, dengan orang punya proyek kerja, apalagi dekat kepada yang maha menciptakan segala sesuatu. Sepakat? Oke? 9. Kalau Anda tanya, apa rahasia saya untuk sukses? Pertama, harus dekat kepada yang maha dekat. Ingat ya, ini pembinaan juga. Saya puas kalau saya pulang ini Anda merasa puas. Oke? Anda adalah anak saya, Anda adalah generasi yang menjadi andalan saya. Maka jangan sampai jadi orang yang leda-lede, jadi anak yang pemalas, jadi anak yang glok-glok, tapi anak yang punya skill, punya kelebihan, punya kualitas. Oke?
Kamu harus punya suatu jargon, moto. Boleh seorang desa, boleh seorang bojong itu desa plok, dia kok si cilik ning cilik wong bojong kaya mbatange wong bendar. Bendar tahu? Wong nglempong. Nek kira-kira wong berdosa berarti mayangan ro kira-kira. Itu wis wong bojong nyemencit lumayan wedinan. Aduh. Oleh karena itu saya ulangi, kunci sukses apa tadi? Dekat kepada yang apa buktinya? Saya harus nikmat sholat, saya harus beriman. Bagaimana dekat pada Allah? Sholatnya turahane kesel. Idealnya sholat itu bukan turahane kesel, tapi kesel turahane sholat. Oke? Sepakat? Nek sholat turahane kesel, Allahu Akbar, silakan kesusu. Tapi nek wes kesel turahane sholat, oleh karena itu maaf, ibadah itu harus diprioritaskan. Semangat, program. Nanti kalau kalian masih hidup, Pak Ustaz kok gitu loh, serba mungkin kan? Yang paling dekat itu apa? Kemati. Ingat loh, Imam Ghazali tanya pada murid-muridnya, wahai muridku, kamu tahu mana apa yang paling dekat? Paling dekat adalah kematian. Sekarang ceramah, nanti saya pulang batang mati, serba bisa kan? Terpantes jadi wong. Tadi padahal di SMA itu dia tanya paling pinter Rohmi dengan siapa? Muhammad Sin. Kenapa? Serba mungkin. Tapi mudah-mudahan Allah masih memanjangkan usia ya. Amin ya. Ini enggak bikin kalian pas-pas. Takut nggak mati? Kalau kamu takut mati itu manusiawi. Apa loro mati sih? Burung tahu sih yo. Nggak kok doloro kayak piye? Lah mati kok takut? Bagi orang-orang soleh, orang yang khusyuk, orang sufi, mati itu malah ditunggu. Kapan aku mati ya Allah akan bertemu Engkau? Dunia permainan dan senda gurau, kata Al-Quran. Laibun walahun. Tetapi kamu jangan gitu. Jangan mati dulu. Allah, saya itu masih SMA belum rampung, masih punya PCX, masih kredit. Bapak saya masih sakit-sakitan, malah ibu saya mentret. Umpamanya. Tahu usia panjang? Usia yang panjang, usia yang paling banyak kebaikannya. Bukan 60 dari 100, bukan. Usia panjang itu 60 tahun tapi banyak kebaikannya daripada kejelekannya. Usia berapa? Usia yang paling banyak manfaatnya. Oke? Anak-anak, paham? Jadi jangan sampai, wah dia usianya panjang ya, padahal bajingan. Tahu bajingan? Apa sih bajingan itu? Apa? Lah memang namanya bajingan, suruh bilang kan di dunia ini ada bajian, ada yang kecoh, ada pembegal, ada orang soleh, ada orang baik, kan warna-warna kan? Ya kita lanjutkan. Yang paling dekat apa tadi? Yang paling jauh? Waktu yang kau tinggalkan. Jangan kan 1 jam, 1 menit dikejar tidak ada. 1 menit dikejar tidak bisa. Hah? Makanya Allah bersumpah demi waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa sholati wa tawassaw bil haqqi wa semuanya rugi orang beriman yang beramal soleh, yang saling bersuasana tentang kesabaran dan kebaikan. Jadi Allah saking menghargai waktu bersumpah demi waktu. Saya ulangi, yang paling dekat apa? Kematian. Yang paling jauh? Waktu ini. Yang paling berat? Amanat. Amanat ucapan, amanat sehat, amanat ilmu, amanat harta. Yang paling tadi dah paling dekat, paling jauh, paling berat, paling apa? Paling ringan. Berbuat kesalahan, berbuat kemungkaran.
Baik, kita lanjutkan. Ada 4 agenda yang saya ulangi tadi belum rampung. Agenda pertama adalah agenda tentang moral. Kedua, agenda apalagi intelektual. Apa agenda intelektual? Kalian itu harus haus ilmu. Apa haus ilmu? 1, agenda membaca. 2, ada agenda dialog. 3, ada seminar. 4, ada penataran, ada pendidikan. Makanya anak-anak harus punya rasa haus ilmu. Apa namanya? Rasa ingin tahu terus, oke? Anak, oke? Ingin tahu terus. Ingin tahu. Jadi Anda itu harus punya talenta haus ilmu. Saya ulangi. Agenda pertama, agenda moral, menata diri jadi orang baik-baik, orang soleh. Yang kedua, agenda itulah jadi orang pinter, jangan orang bodoh. Yang ketiga, agenda spiritual. Energi spiritual kita apa? Lewat amalan-amalan sunnah, lewat perbuatan-perbuatan baik, lewat ucapan-ucapan sopan. Spiritual kita akan tertata. Jangan amburadul, jangan semrawut. Tunjukkan orang beriman itu ada talentanya orang-orang yang jadi keteladanan, jadi contoh, jangan jadi troublemaker. Yang keempat, agenda finansial. Apa? Ya kalian kan harus punya sumber dana. Anda sekolah sudah punya penghasilan belum? Belum. Masih minta orang tua? Minta atau diberi? Diberi. Tak pancing kalian. Kalau minta dengan diberi beda. Kalau diberi apa? Anda punya hak untuk menerima dari orang tua. Kalau minta orang tua seolah-olah kok tidak mau menunaikan kewajiban, oke? Agenda moral, jadi orang yang taat beribadah, orang baik, orang santun, orang disiplin. Agenda apa itu intelektual, harus jadi orang pinter, orang punya skill, punya kelebihan, punya SDM tinggi. Anak yang tidak punya SDM ini biasanya penakut, pemalu. Pak, minta maaf. Tanya aja sampai ininya kecut semua, apa? Kayak alum. Tapi bukan berarti kita petiting atau kemeliti. Mohon maaf Pak, mohon izin mau bertanya. Umpama. Orang pinter itu cirinya apa? Sopan. Kok enggak sopan? Bukan orang pinter, orang bodoh itu berarti. Orang pinter kok sombong, bukan orang pinter namanya. Maaf ulangi. Orang hebat itu bukan orang banyak duit, orang banyak ilmu, tapi orang hebat adalah orang yang tertata pola pikirnya, orang yang indah perilakunya, orang disiplin pekerjaannya, orang yang cerdas membaca zaman. Ada buku saya namanya apa? Pengakuan Zaman. Nanti Anda bisa baca. Kira-kira setelah saya ceramah ini ada di antara kalian minat ke tempat saya enggak? Oke, ada yang minat? Kalau ada minat boleh nanti antar ibu guru. Rombongan enggak apa-apa, nanti kamu tak suguh wedang putih. Lah di sini aja putih gantian dong. Kecuali jeruk tak belas jeruk. Di sini putih kok malah mau minta teh. Enak aja lu. Dari desa ning Batang jual suguh teh. Emangnya bayar kok? Canda, oke? Anda dan tempat saya boleh silakan. Rombongan. Ustaz, saya belum puas ceramah Ustaz kemarin. Saya penasaran. Saya ini jadi orang bentar lagi akan menunaikan sekolah perguruan tinggi. Saran Ustaz gimana dan begini? Tak sangoni insyaallah Anda. Mau sangoni enggak? Minta sangoni ini atau diberi sangu enaknya? Diberi sangu Ustaz apa minta disangoni enaknya apa? Diberi. Nah, jangan minta. Nah, minta rendah kan? Diberi jangan ditolak, tapi jangan minta, oke? Sangunnya apa? Uang, doa atau pemikiran? Tiga-tiganya Ustaz. Oke. Orang itu harus bisa canda loh. Contoh ya, saya main tenis. Pamit dengan teman-teman, saya mau pindah mobil. Teman yang belum paham, saya ditunggu. Loh, tempo hari
Kamu bilang mau pindah mobil, itu teman mau main lagi kok enggak main. Mindahnya ke Batang, mindahnya ke rumah. Kalau bilang saya mau pulang, mereka kecewa kan? Paham maksudnya? Mahasiswa saya, murid saya, Pak, nilainya berapa ulangan kita, Pak? Semuanya 8. Wah, alhamdulillah, kecuali yang tidak. Oke? Ini adalah kreativitas bahasa. Maka kalau Anda berpidato, pernah dengar biasanya kepala sekolah, panitia, amir masjid macam yang pertama-tama, ya kan, di mana-mana kan dengar? Itu boleh, tapi tidak kreatif berbahasa. Lek Kasbo pertama-tama, Pak Lurah pertama-tama, Pak Bu pertama-tama, kayak Mbah RT pertama-tama. Banyak bahasa. Baik Bapak Ibu, lebih dahulu izinkanlah saya akan menyampaikan sesuatu. Benar kan? Atau hanya oleh kemurahan Allah saya di sini mendapat kesempatan. Termasuk maaf, kalian pernah dengar gaya bahasa personifikasi? Contohnya gimana? Mesti waktu saya pulasi murid sampai saya jadi dosen, mesti apa contohnya? Nyur melambai-lambai dan ombak berkejar-kejaran. Itu tidak kreatif memakai bahasa. Oke, kita lanjutkan. Kembali masalah tema tadi. Perilaku Muhammad SAW menjadi teladan membangun generasi yang bermartabat. Yang pertama tadi saya sampaikan sunnah-sunnahnya sudah. Sebagai uswah hasanah. 2. Agen perubahan. 3. Narasumber moral. 4. Referensi keilmuan. Dan 5. Rujukan perjuangan. Sekarang bicara sifat-sifatnya. Sifat Nabi 1. Sidik. Apa tahu sidik? Dalam membuktikan kebenaran. 2. Tabligh. Dalam menampilkan kebenaran, dalam menyampaikan kebenaran. 3. Amanah. Dalam bertanggung jawab terhadap kebenaran. Dan 4. Fatonah. Cerdas dalam membela kebenaran. Soal ini, Anda mendengar kata fatonah. Tahu fatonah? Bukan jualan itu loh, some itu memang fatonah juga. Anak elek Kasbo itu fatonah juga. Ini bukan fatonah. Orang sering bilang keliru. Nabi itu kan ummi, Nabi tidak bisa nulis sampai bodoh, dosa. Nabi itu yang membimbing siapa? Malaikat. Kalau kamu pinter paling-paling yang bimbing profesor, Nabi malaikat. Maka fatonah, cerdas beliau itu. Oke. Yang ketiga sudah, yang kedua, yang ketiga, kepribadian Rasul. Pribadi yang utuh dalam ucapan, perbuatan, sikap dan sifat-sifatnya. Kok utuh? Gini dulu Mas. Kadang-kadang kita orang baik hanya dari ucapan, perbuatannya jelek kadang-kadang. Dia baik dari segi perbuatan, tapi kadang sikapnya enggak baik. Dia sikapnya baik, tapi sifatnya kadang-kadang enggak baik. Maka Rasul utuh, sikapnya, perbuatannya, ucapannya sinkron, simetris. Yang kedua, kepribadian Rasul, kesantunan, kesabaran, kedisiplinan menjadi kebiasaannya. Saya ulangi, kamu jangan membenarkan kebiasaan. Saya ulangi, tapi membiasakan kebenaran. Beda kan? Saya ulangi, jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran. Ulangi coba. Jangan membenarkan kebiasaan, tetapi membiasakan kebenaran. Oke, kita lanjut saja ya. Oke. Tadi sampai kebenaran kan? Saya ulangi. Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran. Ulasannya apa? Nek membenarkan kebiasaan, nek kebiasaan salah. Kan itu. Kedua, ingat ada pepatah yang sangat indah ini. Perhatikan. Jangan masuk tak genap, keluar tak ganjil. Maknanya apa?
Jangan ikut rapat tapi tidak punya ide. Tapi kalau tidak ikut rapat orang tidak kehilangan. Oke? Jadi kalau datang yang menggenapi, kalau keluar membuat ganjil. Oke? Nanti Anda proses. Saya ulangi, jangan masuk tak genap, keluar tak ganjil. Orang tidak punya martabat, orang tidak punya kualitas. Artinya apa? Saya datang, dibutuhkan. Saya tidak datang, orang mencari saya. Oke? Anak-anak sepakat? Ini orang bermartabat, maka generasi yang bermartabat, satu, serius dalam beragama. Jadi nanti kalau sampai di rumah atau punya oleh-oleh dengan teman-teman, apa sih manfaat? Saya jadi generasi bermartabat. Cirinya apa? Temenanan, ojo guyon, ojo asal-asalan. Yang kedua, mampu membuktikan kesolehan. Orang beragama kok tidak soleh. Jangan amburadul, jangan semrawut. Harus buktikan saya orang baik. Buktikan saya orang soleh. Buktikan saya orang damai. Buktikan saya orang jujur. Buktikan saya orang disiplin. Sehingga apa? Anda ada manfaatnya serius dalam beragama. Yang ketiga, generasi yang bermartabat. Yang ketiga apa anak-anak? Menjadi aset umat, aset bangsa, aset masyarakat. Hidup yang punya nilai, hidup yang punya kelas. Saya ulangi, jangan sampai datang ya ndak dia tunggu-tunggu, ndak datang orang ndak kelangan. Oke? Aset kebaikan, aset kebenaran, aset manfaat. Yang keempat, ada bukti perjuangan. Bukan sampah zaman. Ada bukti perjuangan. Saya ulangi, kita hutang itu tidak hanya uang anak-anak, tapi hutang perjuangan. Apa? Perjuangan dalam hal kebenaran, perjuangan dalam kedamaian, perjuangan dalam kesantunan, perjuangan dalam kebersamaan. Oke? Kamu harus jadi pejuang. Pejuang apa? Jadi pahlawan dari sekarang. Pahlawan mana? Pahlawan kebenaran, pahlawan perjuangan, pahlawan kedamaian, pahlawan kesantunan. Jangan jadi penonton. Yang terakhir, nomor 5, militan dalam beriman. Jangan leda-lede. Tahu leda-lede? Militan itu apa? Kokoh, konsisten, istiqomah. Sehingga apa? Generasi muda yang bermartabat, saya ulangi, serius dalam beragama, mampu membuktikan kebaikan dan kesolehan. Ketiga, menjadi aset tanah kebenaran atau umat, bangsa, masyarakat. 4, ada bukti perjuangan. 5, militan dalam beriman. Di balik generasi yang tidak bermartabat, 1, beragama untuk main-main, asal-asalan. Yang kedua, tidak pernah ada kesolehan, adanya hanya cekcok melulu, tidak boleh. Yang ketiga, tidak jadi aset umat, aset masyarakat tidak ada. Ya tadi, sampah zaman. Yang keempat, ada bukti perjuangan. Jangan sampai hidup ini kosong dengan perjuangan. Oke? Mungkin ini dulu Ibu, Bapak Kepala Sekolah. Tadi ada gangguan, alhamdulillah udah teratasi. Kesimpulannya, 1, Rasulullah itu untuk ditiru apa tadi? Perilakunya, pribadiannya, sunnah-sunnahnya. Namun demikian, meneladani Rasulullah itu tidak mungkin secara utuh, ya kan? Semampu kita, asal kita punya usaha. Yang kedua, pribadi atau generasi muda yang bermartabat, generasi muda yang kokoh dalam iman, yang menjadi aset kebenaran, yang jadi agen perubahan, dan tidak jadi sampah zaman. Sehingga hidup ini punya nilai, hidup ini punya martabat jika kita membuktikan bahwa saya the best. Tahu the best? Terbaik di antara yang baik. Apa? The best dalam pola pikir, the best dalam akhlak, the best dalam kesantunan,
the best dalam belajar, the best dalam keramahan. Sehingga orang itu bukan loyang tapi emas. Ini Bu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon dimaafkan jika apa yang saya sampaikan ternyata ada beberapa hal yang kurang tepat. Namun demikian, kesempatan yang mahal ini, yang sesempit ini, kita mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita dunia akhirat. Sehingga Anda adalah anak pilihan. Kenapa? Karena Anda anak bermartabat. Karena apa? Anda adalah aset kebaikan. Karena apa? Anda ingin jadi orang yang memiliki derajat mutakin. Anak-anak, kita sebelum berpisah berdoa ya. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh sivitas akademika SMA negeri ini mendapat pertolongan Allah, mendapat hidayah Allah. Mudah-mudahan yang ada di sini menjadi saksi dan membela kita dari kelak. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah yang maha mengatur, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala sesuatu. Pada Engkau aku minta ya Allah, minta ilmu yang bermanfaat, minta badan yang sehat, minta hidup yang punya nilai, menjadi hamba-Mu yang bermartabat menurut Engkau ya Allah. Masukkanlah kami hamba-Mu yang berkelas menurut iman dan Islam, menurut Engkau ya Allah. Masukkanlah jajaran SMA kami ini, jajaran sekolah yang Kau naungi rahmat-Mu ya Allah. Hindarkanlah kami dari kesesatan baik dunia maupun akhirat. Ya Allah, kami rugi ya Allah hidup dunia ini jika tidak dapat ridha-Mu. Tolong ya Allah kami beri bekal dengan ilmu-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan barokah-Mu, agar kami menemui Engkau dengan senyum dan bahagia. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Mudah-mudahan Allah beri barakah. Mohon maaf yang dalam-dalamnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes HS Priyoso di MSI atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertema meneladani sunnah Rasulullah SAW menuju pribadi yang berakhlak mulia untuk terciptanya generasi Rabbani. Dengan memberkati acara Maulid Nabi Muhammad SAW, semoga kita dapat meneladani perilaku beliau serta senantiasa mendapatkan syafaatnya. Kami sebagai pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang mengikuti acara Maulid Nabi ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.